Suatu hari ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau menerima surat. Surat itu surat kenegaraan dari seorang raja, yang raja ini dari negeri yang lain, Roma, dan raja ini mengirimkan surat, dan surat itu bertanggal dengan penanggalan Masehi. Saat itu Umar terpikir, bagaimana pemerintahan Islam juga punya penanggalan sendiri. Karena pada waktu itu surat menyurat oleh kekhalifahan belum mempunyai penanggalan, atau karena umat Islam belum mempunyai kalender sendiri. Akhirnya dikumpulkan para sahabat oleh Khalifah Umar. Dibahas kemungkinan untuk dibuatnya kalender Islam, agar umat Islam, pemerintahan Islam mempunyai kalender dan penanggalan sendiri. Akhirnya semua sepakat, cuman persoalannya dari mana mulai menghitung ini. Ketika itu ada yang mengusulkan dihitung dari Maulid lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya usulan ini mentah, tidak disetujui. Kemudian ada yang mengusulkan dari peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi lagi-lagi usulan ini mentah dan tidak disetujui. Sampai pada usulan dari peristiwa wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi usulan ini juga tidak disepakati. Mungkin kalau disepakati, tahun Islam itu namanya tidak tahun Hijriah, tapi tahun Takjiah. Karena dihitung dari wafatnya Rasulullah. Hingga akhirnya semua sepakat bahwa perhitungan tahun Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah menuju ke kota Madinah, sehingga tahunnya pun disebut dengan tahun Hijriah. Karena pada saat itu pertimbangannya, peristiwa hijrah adalah momentum kebangkitan Islam dan titik awal berkembangnya Islam ke seluruh penjuru muka bumi Allah ini. Pertanyaannya, kenapa Rasul hijrah? Sebenarnya Bapak Ibu, awalnya Rasul ini merencanakan hijrah itu ke Thaif. Saya alhamdulillah diizinkan Allah sudah ada beberapa kali ke Thaif. Thaif ini beras daginya Mekah. Kondisi iklimnya cukup dingin, banyak tanaman sayur-sayuran. Awalnya Rasul sudah sampai ke Thaif, tapi dengan hasutan oleh kafir-kafir Quraisy, kelompok-kelompok Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Huzaifah, Abu Rokok, Abu Dapur, Abu Cuci Piring, dan Abu-Abu lainnya, sehingga akhirnya berhasil dihasut orang-orang Thaif. Nabi Muhammad dihadang, tidak diizinkan masuk ke kota Thaif pada saat itu. Itulah sejarahnya beliau dilempari hingga patah giginya, berlumuran darah lututnya, sehingga akhirnya beliau pulang kembali ke Mekah. Dan saat beliau berlindung di bawah sebuah pohon, Jibril sempat menawarkan, sudahlah Muhammad, biar kita timpakan saja gunung Uhud itu ke kampung Thaif. Sudah terlalu parah perlakuan mereka kepadamu. Kata Rasulullah, mereka melakukan itu belum mengetahui. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena mereka belum mengetahui. Diganggu orang, disiksa orang, datang Jibril, deking, mau nolong. Kata Rasul, aku diutus bukan untuk mencelakakan manusia, malah didoain. Kalau kena kita diganggu orang, tiba-tiba datang backing, macam mana nih? Kita timpakan aja gunung Uhud tuh. Kalau perlu udah
Hajar aja semua, timpakan, matikan semua orang itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi katakan, aku diutus bukan untuk mencelakakan manusia, malah didoakan oleh